vaksin itu bukan penyelamat dunia. Dia itu kayak helm. Orang yang pakai helm masih bisa kecelakaan. Kalau dia kecelakaan, yang salah bukan helmnya, pengendara motornya. Kurang hati-hati atau masih ditabrak orang lain. Tapi helm ini melindungi kepala kita dari cedera kepala berat. Ingat, kematian kecelakaan itu nomor 4 sebelum ada COVID. 98 orang mati per hari gara-gara kecelakaan. Nah, vaksin itu kayak helm. Kita masih bisa kena COVID, tapi kita akan kayak orang Inggris. Meninggalnya lo. Itu ya 31 Juli ya. 30 Juli mah sampai 30 mana Juli 31 kumaha sih kepriwe tuh. Muncul fotonya loh. Sama kan orangnya? Oke, sip. Oke. Nah, dokter, ada pesan dulu buat kita tentang aktivitasnya Pak Dokter Tirta nih. Pak Dokter Tirta, sok mangga. Ya, ini ada 303 warga alumni Cilacap nih. Dari SMA 1 dari angkatan lama nih, dari 80-an sampai sekarang gitu. Silakan Pak Dokter. Ya, kalau dari saya mengucapkan terima kasih pada panitia. Momen ini diperlukan agar kita semakin teredukasi mengenai penyakit hanya COVID, tapi tentang kesehatan. Dan kalau saya sendiri, sebenarnya saya masih ngurus pasien ini, masih ada sekitar 140 konsultan dan pasien isoman belum saya balas. Jadi sehari saya rata-rata itu urus sekitar 1.100 sampai 1.290 pasien. Total selama saya ngurus telemedicine, sebenarnya saya udah di edukasi kayak gini udah lama ya, dari 2013 di Kulon Progo. Cuman untuk selama pandemi ini, tahun lalu saya di BNPB dan di Satgas COVID, cuman lebih ke Satgas edukasi sama tetap menangani telemedicine. Cuman dalam waktu 2 minggu, 3 minggu terakhir, karena angka kematian kita udah tinggi banget, udah di angka 1.400 sampai 1.600. Dengan catatan angka kematian tertinggi harian kita itu sebenarnya masih dipegang sama kardiak arrest. Itu 1.600 per hari meninggal karena serangan jantung. Jadi akan sangat menjadi red alert dan alarm kalau misalkan COVID ini menyalip si jantung. Jadi saya ngurusi si Soman ini sekitar 1.600-an per hari. Cuman trennya memang menurun, ini sudah tinggal 800-900 per hari. Selama ini pasien yang meninggal itu ada 17 yang pernah saya lihat dan memang saya urus. Semuanya lansia, nggak semua lansia, tapi rata-rata obesitas dan memang telat penanganan. Ada satu yang meninggal karena anaknya nggak percaya COVID, jadi dia meninggal dengan bangku rumah sakit, saturasi tinggal 32. Aduh. Itu saya maki-maki ada orangnya. Bodoh amat, itu ibunya sendiri kan meninggal kan gara-gara dia. Jadi saya bilang, ya ketika di akhirat, lu akan disuruh tanggung jawab karena lu yang nyebabin nyokap lu meninggal. Begitu. Jakarta dok. Enggak. Luar Jakarta. Terus. Masih ngurus toko, total selama pandemi saya rugi 6,4 miliar karena toko saya down banyak. Selama bulan PPKM ini saya down 4 toko. Jadi harusnya saya itu per 2019 toko sudah ada 69. Harusnya per 2020 toko saya itu 100 karena saya tiap 2 minggu itu bikin satu toko. Di Cilacap ada satu itu. Terus yang partner saya ada di sini juga. Ada nih, join. Lagi nonton nih. Saya suruh ngawasin aja. Dan yang jadi masalah adalah emang ngacoin semua ya pandemi. Jadi alasan saya utama kenapa saya keras banget di pandemi itu karena memang dari awal ini ngacoin semua plan pribadi saya sendiri. Maka saya mengatakan ya caranya gimana ini harus selesai supaya bisnis kembali, perputaran ekonomi kembali, dan saya bisa sekolah, bisa praktek dengan nyaman lagi. Dan event saya batal 42, terus total toko yang remuk itu udah di Pasar Minggu 1, Pik 1, Serpong 1, Bengkulu 1. Bengkulu masih hidup mati nggak mau lah. Tapi kalau yang lancar di Sulawesi semua. Di Cilacap aja sampai pindah toko. Jadi PPKM ini memang ngacau banget ya. Dan itu alasan. Dan saya memang sebagai relawan Kemenkes, saya satu-satunya nakes yang nggak mau terima gaji. Sejak 2016. Sejak 2016 ya dok. Statement dokter kan bilang kan, saya tidak cari di dokternya, tapi saya bisnis gitu ya.
ya udah nggak butuh mas. Wih, anak muda yang patut kita tiru nih. Iya, emang Oke. kayak saya kan arogannya gitu. Maka kalau ditanya, makanya saya kalau dicari celah itu memang dibenci banyak pihak. Kalau saya kritik pemerintah, saya sering dibilang kadrun. Ya, gimana? Kalau kubu yang oposisi bilang saya pro pemerintah, ya kalau dari saya sih dulu nanggepi, sekarang udah bodo amat lah. Kenapa? Emang pemerintah nggak masih makan gua? Gitu kan? Ya emang saya direlawan tapi saya nggak terima gaji. Jatah Moderna aja kan harusnya booster kan? Saya kasih tuh ke orang lain. Ya. Nah, Pribadi, gitu, Moderna pribadi. Moderna loh, kan pribadinya saya dapat dokter. booster kan nakes. Oh, Saya iya, kasih ke Jatim karena Jawa Timur masih jauh banget dari target. Jadi sebenarnya seperti ini sih mas. Memang saya ini jujur kenapa di pandemi itu pol-polan, warga kan masih bilangnya politik atau apapun ya. Udah cukup mas, toko udah 100 itu berak aja sudah berduit mas. Itu aja. Jadi kalau buat netizen yang dengar di Cilacap, sebenarnya nggak hanya dari Susan Care itu kan cuma satu. Saya punya pabrik itu 2. Terus toko sepatu itu 8. Terus event itu ada 40-an. Jadi sebenarnya udah nggak mikir hal itu. Gitu. Ya udah nggak mikir di situ. Cuman kan masalahnya di sini adalah sombong yo. Emang nggak ngutang mau gimana dong. Terus yang jadi masalah itu adalah teman-teman saya ini, nakes ini. Kenapa saya nggak mau terima gaji? Karena teman saya itu banyak yang nggak digaji sama RS. Duitnya itu nggak cair karena dipakai sama rumah sakitnya. Kalau nakesnya itu blow up, dia dipecat. Nah itu alasan gatalnya saya nggak mau. Karena kalau saya terima gaji ini kayak nggak solidaritas. Teman saya aja setahun nggak digaji. Ada di rumah sakit di Jakarta. Nanti kalau saya sebut dia nggak dipecat pasti di rumah sakit itu. Jadi saya diem-diem. Dia nggak pernah dicari insentifnya selama setahun. Kalau dia blow up, dia akan disuruh resign, di mana insentif nggak dicairin. Dan ini nggak hanya kejadian di satu rumah sakit, banyak. Maka kalau aku bilang, memang pada dasarnya, kalau ditanya pandemi selesai kapan, kita udah tahu dari awal. Ini selesai pasti paling lama. Emang ada duit, gimana kan? Iya, iya. Terus yang kedua, tak jawab sekalian, Dr. Ahmad Arif kan bilang vaksin itu dosisnya terbatas. Memang nggak ada. Memang baru aku komplain dari kemarin, aku keras banget komplainnya. Karena kan mereka mencintakan mereka kan selalu ngomong dosis vaksin itu ada. Nyatanya memang nggak ada. Memang mereka lagi nyari 5 juta dosis. Jadi gini, karena saya statusnya itu netral, saya tuh nggak peduli politiknya. Jadi mau ada pro pemerintah, mau pro oposisi, intinya di sini adalah gimana caranya ini pandemi selesai. Jadi kita tuh kembali normal, kayak bisa dagang lagi, terus kita bisa usaha lagi, terus kita bisa praktek lagi, terus kita nggak terganggu lagi. Bayangin kita kalau mau melahirkan pasien ada COVID, itu harus prosedur APD, kamar dipisah, rawat pisah, terus habis itu kematian maternal itu meningkat 4% kalau ada COVID. Jadi buat masyarakat yang nonton ini sih, terutama Cilacap, kalau sampean masih percaya konspirasi, mending leave dari webinar ini. Pasti saya akan gas bisa-bisa. Masalahnya sahabat saya, masalahnya gini, COVID ini itu nggak ngambil saya. Nggak tahu, mungkin Allah terlalu sayang sama saya, tapi COVID ini ngambil sekitar saya. Guru saya meninggal 2. Kemarin partner saya yang paling saya respect meninggal juga. Jadi COVID ini ngambil sekeliling saya. Nah, jadi Dok, teman-teman info sedikit dok. Kegiatan ini juga hadir. Oh, silakan. Bentar mas. Saya nggak suka potong. Saya nggak suka potong. Soalnya. Kalau dari webinar ini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih percaya sama konspirasi, saya sarani leave, karena akan beda pendapat. Jadi masih nganggap bahwa vaksin itu akan membunuh dok, leave aja. Saya nggak mau berdebat sama orang kayak gitu. Leave aja, kalian cari edukasi yang lain. Karena di sini saya hanya concern sama orang-orang yang mau dengar. Gitu. Itu disclaimer ya. Jadi keras nih saya edukasinya. Karena kan tadi hostnya bilang, mas ini harus keras mas, karena ini harus bersatu demi pandemi. Sekeras apa? Sekeras mungkin. Oh ya udah, kalau sekeras mungkin saya pakai mode yang sekeras mungkin. Tapi kalau ada yang baper nih, jadi kalau ada yang percaya sama konspirasi, saya saranin sebelum saya ngomong libur, karena nggak akan selesai. Jadi ada yang bilang bahwa saya nggak percaya vaksin mas, vaksin menyebabkan sakit, vaksin menyebabkan COVID nggak akan selesai, COVID itu bisnis, rumah sakit meng-COVID-kan, leave aja. Nah, nggak apa-apa, leave. Silakan, leave, nggak apa-apa. Karena kita nggak akan ngabisin energi doang gitu. Karena masih banyak pasien yang pengen dengar saya. Gitu. Oke. Ya, matur suwun waktu dokter itu ke-mute itu. Gimana mas? Ya ini kegiatan ini juga hadir karena mute lagi itu aja.
Busri, itu mau pipis. Lanjut ngomong dulu. Apa? Ya buat Kang Mas dan Bayu semua ya, kegiatan hari ini juga ada kalau kemarin kita tahlilan. Jadi kemarin kita kan ada tahlilan Mas Dr. Tirta ya, teman kita yang terdampak begitu, ada guru juga. Nah akhirnya dari situ kita pikir, kita yuk bikin gerakan. Jadi satu frekuensi nih sama Dr. Tirta gitu. Pak Dokter boleh dilanjut. Ya kalau dari saya itu intinya kita ngomong beberapa ya. Jadi saya mengkritik kalau ada yang bilang kenapa berisik. Ya karena memang dari dulu saya berisik. Saya di FK itu Senat FK UGM 2009 setahun. Saya juga ISMKI. Saya juga tergabung di banyak komunitas gitu. Jadi memang dari awal kayak gitu. Emang nyasar. Jadi dulu tuh sebenarnya saya masuk ke kedokteran awalnya pengen musik ya. Jadi saya masuk ke kedokteran memang karena itu nilainya paling tinggi. Gitu. Jadi saya keterima di FK Undip juga. Jadi memang pada dasarnya aktif. Dan kedua, saya di sini nggak bela siapapun. Saya nggak bela pemerintah, saya nggak bela oposisi. Saya hanya di jalur tengah. Selama pemerintah kerjanya bagus, kita apresiasi. Contoh, Pak Luhut kemarin statement memuji tracing. Kita akui, keren. Terus Pak Menkes mengakui dosisnya nggak cukup, terus dia menambah per hari ini 5 juta dosis. Oke, keren. Terus habis itu Pak ET sama Pak Luhut minta maaf, ngakuin. Oke, nggak apa-apa, keren. Jakarta yang 94% dosis 1, nggak apa-apa. Good. Jadi, tapi kalau salah, ya kita kritik. Nah, jadi buat yang dapat grup WA saya Kadrun nama Cebong, nggak ngasih apa-apa sih saya mereka sih. Nggak endorse ya, Mas? Enggak lah, ngapain. Mereka kalau mau gaji saya harus beli 80 toko saya dulu. Itu berapa? 80 toko. Ya, dibeli dulu satu rukonya, baru nanti saya saya akan menjadi buzzer dulu. Pabrik loro ya, pabrik loro. Kegiatan ya, 80 toko dibeli bayar cash, nggak apa-apa. Makanya saya masih tengah. Jadi kalau buat COVID nih, saya kira teman-teman pasti udah tahu ya. Jadi saya nggak bertele-tele. COVID itu sebenarnya 80% itu ringan. Ya. Terus 20% itu gejala berat. Nah, kalau kita tuh mau mengelarkan COVID ini, sebenarnya paling penting adalah kita harusnya itu early treatment-nya paling penting. Jadi semakin kita mengenali gejala, lebih cepat, semakin COVID ini cepat selesai. Ya, jadi kita taunya itu early treatment. Jadi kalau kalian udah mengalami gejala flu-like syndrome kayak nyeri sendi, demam, batuk, nyeri telan, atau ada hidung buntat, tiba-tiba nggak bisa mencium, terus habis itu batuk, berdahak, memberat, dan dada sesak, nggak usah ragu langsung PGD atau saturasi atau langsung mengisomankan diri sendiri kalau nggak ada duit buat swab. Itu yang pertama ya, early treatment. Yang kedua nih, yang bilang coronavirus itu, kemarin ada bapak-bapak yang bilang coronavirus itu konspirasi, soalnya ada di buku Kemendikbud tahun 2018. Memang, coronavirus itu sudah ada sejak 6 juta tahun yang lalu. Virus itu nenek moyang kita, bos. Virus itu adalah komponen yang isinya tuh cuma protein dan resep untuk replikasi. Virus itu nggak bisa nyerang, nggak bisa defend, dia hanya cuma replikasi. Virus, kalau misalkan di tempat darat atau di tempat benda mati, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bisa replikasi ketika dia nancep di sel inang yang cocok sama dia. Jadi dia replikasi terus. Dia taunya replikasi. Nah, baru ada RNA, baru DNA, baru protein, dan kawan-kawannya. Nah, virus ini tergolong gabungan RNA dan protein. Komponen paling sederhana. Manusia itu dari sel. Yang ada mitokondrianya, ada matanya. Yuk. Nah, jadi coronavirus ini tuh banyak jutaan banget, bos. Tadi saya revisi, corona itu sudah ada dari 1960, tapi ada 6 jutaan. Item. Ya, ada 6 jutaan, banyak banget. Nah, yang berbahaya itu ada 3. Yang pertama adalah SARS itu 2003, coronavirus versi SARS, coronavirus MERS, dan coronavirus novel COVID-19. Nah, kita pelajari dulu. COVID-19 itu awal mulanya, dulu, kita nggak mengira, para peneliti ini nggak mengira bahwa virus ini tuh replikasinya, biasanya orang yang menjadi pabrik virus, yang menyebarkan virus, itu biasanya bergejala. Clear ya, sampai sini ya. Itu alasan kenapa WHO di awal Maret 2020 mengatakan yang pakai masker hanya orang sakit. Karena dari sejarah perkembangan virus, sampai di 2020 Maret itu, mereka tahunya orang yang berpotensi menyebarkan virus ini atau menjadi super spreader, itu adalah orang yang bergejala. Sampai Maret 2020. Ya, ternyata SARS itu kan nyerangnya bawah, MERS nyerangnya bawah, influenza nyerangnya atas. Ternyata COVID-19 ini spesial. COVID-19 ini dia menyerangnya 2 arah. Dia menyerangnya di atas, dia juga menyerang di bawah. Loh kenapa? Karena reseptornya dapat ya, reseptor ACE. Ya, jadi si virus ini tuh suka banget
gemboknya. Jadi virus itu amplop, ada paku-pakunya. Pakunya ini sangat nancap sama reseptor ACE. Apakah ACE itu? Reseptor ACE itu dikeluarkan tubuh ketika kita tuh hipertensi, atau ketika dikeluarkan tubuh ketika kita mengalami tekanan darah di atas normal. Semakin tensi kita tinggi, semakin banyak nih ACE. Berarti semakin tinggi tensi kita, semakin tinggi potensi virus ini akan nancep di tubuh kita. Itu alasan kenapa hipertensi menjadi komorbid nomor 3. Saya jelasin satu-satu. Saya nggak akan jelasin di Instagram. Iya. Jelasin di sini, biar kelihatan pinter. Ya. Kasih keprok dulu apa? Keprok di situ ya. Nah, terus yang kedua, virus itu pakunya itu dari gula. Ya. Gula. Makanya antibodi kita itu menyerang virus itu bukan berdasarkan bentuknya, tapi pola gula dan pola protein. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, ini diajarkan di kuliah kedokteran, bagian imunologi dan infeksi, dan virus itu dibahas sendiri sampai 6 SKS. Ya. Jadi saya yakin kalau orang yang kerja di kesehatan itu pasti ngerti sistematika dasar virus, dan itu dipelajari juga di SMA. Virus itu pakunya gula. Kebanyakan dari gula sama protein. Jadi limfosit kita tuh ngira, wah ini gula nggak pernah kita kenal, bro. Ini bukan karbo, ini bukan kentang, ini bukan glikogen, ini siapa ini? Orang asing. Maka si antibodi kita akan mengeluarkan apa? Akan mengeluarkan satpamnya untuk musir supaya dia nggak replikasi. Nah, bayangin kalau kamu diabetes. Berarti semakin banyak gula kan? Dong virusnya. Itu alasan diabetes menjadi komorbid nomor 1. Tambah tajam. Di COVID. Ya. Okay. Jadi komorbid nomor 1-nya DM, komorbid nomor 3-nya hipertensi. Apa komorbid nomor 2-nya? Obesitas. Orang yang lingkar pinggangnya cowok lebih dari 100 cm, itu sudah dikategorikan kalau di BMI ya, jadi tinggi per berat badan, dia di atas 25 itu obes. Orang dengan obesitas, itu tubuhnya sudah dalam kondisi peradangan, namanya inflamasi kronik. Terlalu banyak sel peradangan. Orang dengan obesitas, kalau kena COVID, dia 7 kali resiko menuju kematian. 3 ini sudah jelas. Kenapa komorbid ini yang paling ganas di COVID? Nah, COVID ini kan nancapnya di ACE. Ternyata, COVID ini itu bisa menyesuaikan dengan inang manusia. Ya, ternyata super spreader-nya COVID itu bukannya bergejala, tapi adalah orang yang tidak demam, tapi dia nyeri telan. Dia nggak demam, tapi tiba-tiba nyeri telan, tiba-tiba batuk, dia super spreader-nya. Jadi ibarat Resident Evil. Ada film Resident Evil yang zombie, T-virus itu menyerang semua orang jadi zombie. Hanya 2 orang yang selamat, Nemesis sama Mila Jovovich. Nemesis itu jadi jahat banget. Yang dia bergejala berarti kan, jadi super power, tapi mukanya udah kayak kacau balau, udah kayak raksasa. Sementara Mila Jovovich ini kayak manusia biasa, tapi bermutasi. Nah, virus inilah yang super spreader tuh yang di Mila Jovovich ini. Sama kayak kita. Dia nancep, kita nggak gejala, tapi kita batuk doang. Dia super spreader. Ya. Itulah alasan kenapa si COVID ini dianggap spesial. Wah, ini virus paling lucu nih. Kok bisa? Akhirnya direvisi kebijakan WHO. Setiap manusia yang sehat harus tetap pakai masker. Karena kita nggak tahu nih, siapa yang menyebarkan virus di dalam tubuhnya. Siapa yang jadi super spreader? Nggak ada yang tahu. OTG soalnya. Kalau demam kan enak. Lu demam, fix lu isoman. Ngerti dong? Itu alasan kenapa SARS sama MERS tidak menyebar setinggi COVID. Jadi, teori bantahan bahwa SARS itu buruk. Itu uji coba di burung. Itu senjata biologis. Maka setelah sukses di burung, maka disebarkan ke manusia. Kebantah di sini. Kenapa? Karena SARS hanya menyerang bawah, dan pakunya ini di sini cepat jatuh. Dan SARS itu tidak disebarkan oleh orang OTG. Maka ketika dia demam, langsung karantina. Selesai masalah. MERS juga, COVID enggak. Nah, dari mana kita tahu? Dari PCR. Loh, kok ada PCR, dok? Konspirasi. Masa virusnya aja tiba-tiba PCR ditemukan? Itu pakai penelitian namanya mencet. Mencet itu tikus putih. Warnanya tuh matanya merah. Mencet itu genom itu mirip sama manusia. Bu, jangan salah, jangan sedih. Genom kita itu mirip sama mencet. Bayangin. Makanya penelitian di farmako itu pakai tikus-tikus putih. Nah, ternyata setelah mencet ini disuntikan ACE-nya manusia, dikasih si virus COVID ini, langsung pneumonia. Tegak. Oh, ternyata ngeceknya pakai PCR. Tapi PCR ini hanya bisa mengecek tingkat replikasi virus. Maka disinilah hoax yang kedua. CT value itu menentukan keparahan. Tidak. CT value itu disesuaikan dengan gejala. Misalkan,
sampean gejalanya demam, berat. Ternyata dicek CT value-nya cuma 7. Berarti replikasi virusnya lagi tinggi-tingginya. Sesuai gejalanya soalnya berat. Lah kalau dia sudah 14 hari isoman, 14 hari isoman itu waktu replikasi virus hilang, udah nggak aktif. Ternyata dia sudah nggak bergejala, sudah isoman 14 hari, CT-nya tetap 29. Saya belum sembuh, salah. Sesuai dengan aturan WHO, setiap orang yang sudah isoman 14 hari dan 3 hari terakhirnya itu bebas gejala demam dan batuk, cuma anosmia, dia dinyatakan sembuh. Itulah alasan kenapa orang yang di rumah sakit sudah 14 hari, pneumonia udah membaik, saturasi udah membaik, masih positif, dia disuruh isoman di rumah. Bukan ular-ularin, karena PCR masih bisa positif. PCR ini hanya bisa ngecek tingkat replikasi virus, tapi nggak tahu ini virus mati apa enggak. Karena kan virus kecil banget, susah. Kecuali kita kultur. Cangkang-cangkangnya itu ya dok ya? Iya, kecuali kita kultur. Ya, itu secara awam. Kalau mau detail, sampai bisa dengerin kuliah guru saya, itu S3 di virologi. Jelas, si COVID itu. Nah, untuk menyelesaikan COVID, ini kan pasti pertanyaan, kapan Pak Dokter pandemi selesai? Untuk menyelesaikan COVID itu cuma ada 2 cara. Sekarang saya tanya, cara murah atau cara mahal? Kalau mau cara murah, simple. Sampean nggak pakai masker, sampean kerumunan, biarin semua terpapar, tunggu 20% mati. Sekarang saya tanya, tega nggak? Tega nggak ngebiarin 20%? Loh, kenapa 20%? Karena ada perhitungan 20% orang di muka bumi ini itu imunokompromis dan punya komorbid. Dan kalau kena virus ini, dia kemungkinan meninggalnya bisa 3 kali lebih lipat banyak. Nah, kalau mau galak-galakan 80% COVID-19, itu kan gejalanya ringan. Jadi dia hari ke-10 sembuh. Cara paling murah adalah buka semuanya, nungguin 20% ini mati. Selesai kan? Tidak ada sejarah virus itu ngebuat punah manusia. Nggak ada, bos. Jadi 80% ini hidup, 20% mati. Saya tanya, tega nggak Anda yang nonton di sini? Kalau 20% warga di Indonesia atau 270 juta dari 20% berarti 54 juta itu mati. Tega nggak? Tapi sampai hidup. Nggak tega kan? Nggak, karena itu baru kalau COVID. Nah, kalau 20% ini masuk ke rumah sakit dalam bersamaan, yang diceritain Pak Ahmad, Dr. Ahmad Arif, kalau 20% ini masuk bersamaan, ICU-nya cuma 4 kamar ya, atau ICU-nya cuma 8, berarti akan banyak orang nggak dapat rumah sakit, nggak dapat ICU. Sekarang saya tanya, apakah ICU hanya untuk orang COVID? Enggak. Ingat, kematian tertinggi itu jantung. Nomor 2 itu awalnya adalah cancer. Nomor 3 adalah TBC. Nomor 4 adalah kecelakaan. Nah, sekarang saya tanya, kalau ICU-nya full COVID, isolasinya full COVID, seruang bangselnya full COVID, saya tanya, yang sakit jantung ditaruh mana? Yang kecelakaan taruh mana? Berarti ada potensi yang meninggal lebih banyak kan? Nah, sekarang ditanya lagi, kenapa yang meninggal yang diumumkan hanya COVID? Oke, kalau sampai mau diumumkan yang meninggal semua, itu isi Instagram saya, isinya data orang meninggal yang jantung, data orang meninggal karena cancer. Mau, stres sampai yang ada. Kenapa kita hanya mengumumkan yang meninggal karena COVID? Kenapa kita hanya mengumumkan yang meninggal karena COVID? Karena ini wabah. Nah, inilah alasan kenapa kita nggak bisa pakai cara nomor 1. Sekarang siapa yang pakai cara nomor 1? Ada 2 negara. Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat dan Inggris itu tingkat vaksinasinya udah mencapai nearly 80%. Karena sudah mencapai nyaris 80%, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, memberikan kebijakan, buka semua aja. Sekalian. Tapi vaskesnya udah siap. Vaksinnya sudah didapatkan di minimarket. Amerika Serikat, kalau kalian mau vaksin, itu tinggal ke minimarket. Circle K-nya saya aja ada vaksin dan bisa milih. Vaskesnya siap, nakesnya siap, gaji nakesnya nggak pernah ngadat di Amerika Serikat. Di Inggris malah disuruh euro. Nah, saya tanya lagi, apakah vaskes di Indonesia semua kayak Jakarta? Yang swab antigen tiap 200 meter ada? Enggak. Saya dinas di RSUD Cilacap itu 6 bulan. Saya tahu. Saya dinas di sana tahu. Pasien saya paling sering di sana itu HIV/AIDS. Pasti tahu, kasus di sana tinggi. ODH-nya. Ya, dan itu banyak. Satu RSUD itu nangani 1. Sekarang saya tanya, kalau
Apakah Cilacap kayak Jakarta? Apakah Cilacap swab antigennya per 200 meter? Enggak, itu baru Cilacap. Gimana kalau Papua? Oke, itu baru Papua. Gimana kalau kita geser Manokwari, Sorong? Enggak kan? Nah, karena vaskes kita nggak imbang, penduduknya banyak, geografisnya kayak gitu juga. Nah, sekarang saya tanya lagi ke teman-teman. Kita masih bahas nih, biar agak serius. Kenapa saya ajak? Penduduk Indonesia itu nomor 4 terbanyak di dunia. Ada Amerika, ada Cina, ada India, ada kita. Ada Rusia juga. Berarti nomor 5 berarti. Secara harafiah, kasus COVID kita harusnya nomor berapa di dunia? Harusnya nomor 5. Nomor 5. Harusnya. Kenapa? Karena secara harafiah semakin banyak penduduknya akan semakin banyak yang terinfeksi, terpapar. Nah, jadi jangan panik kalau angka COVID kita itu naik terus. Ya. Karena pasti akan naik. Yang menjadi perhatian kita itu bukan angka COVID-nya, bukan angka kesembuhan, ini lagi salah. Loh, Tapi angka kematian sama positivity rate. positivity rate. Apa itu positivity rate? Artinya dari 10 orang yang dites, itu berapa orang yang positif. Cara ngeceknya gimana? Kalau ada 1 orang kena COVID, let's say Dokter Tirta, berarti Dokter Tirta harus ngumumin, saya kena COVID, berarti 30 orang sekitar Dokter Tirta harus di-trace. Berapa yang positif? Itu yang positif rate. Nah, kalau angka COVID-nya naik, tapi angka kematiannya kecil, berarti gejala yang COVID yang naik ini adalah ringan. Dan disesuaikan dengan bed occupation rate. Kalau disesuaikan angka COVID-nya naik, angka kematiannya kecil, dan bornya kecil, berarti gejala ringan. Berarti PPKM bisa dilonggarkan. Itu alasan cara menentukan PPKM. Loh, kenapa Dokter Tita nggak pernah cerita? Itu dicap sotoy. Itu cara menentukan. Mahasiswa aja tahu cara tentunya. PPKM itu cara tentunya gitu. Bukan dari angka kesembuhan. Bukan dari kesembuhan. Tapi kita lihatnya, angka COVID naik. Oke, angka COVID naik. Positivity rate-nya berapa? Nyaris 30%. Normal ya, itu 10%. Dicek, bed occupation rate-nya masih di atas 60%. Berarti, ini yang COVID, nyaris semuanya gejala sedang berat. Angka kematiannya masih tinggi. It means, berarti masih sedang berat. Beda sama Inggris. Inggris naik kemarin 5 kali lipat, tapi angka kematiannya low. Ya, ternyata vaksinasi berpengaruh di Inggris. Itu kenapa alasan ada hoax lagi. Antibody, titer antibody vaksin menurun setelah 6 bulan. Saya bantah. Titer antibody memang menurun, tetapi belum ada efektivitas atau hubungan antara titer antibody dengan efikasi. Efikasi masih stabil. Buktinya mana? Inggris. Inggris, walaupun angka COVID-nya naik, ternyata yang meninggal dikit. Kenapa? Karena pengaruh vaksin. Berarti dia sudah mencari herd immunity. Nah, sekarang kita berkaca di negara kita setelah penjelasan yang panjang tadi. 1, vaksin kita belum rata. Yang dosis 1 baru 24% se-Indonesia. Yang dosis 2 belum nyampe 10%. Kedua, vaskesnya nggak merata. Yang lengkap hanya di Pulau Jawa. Yang di Jawa, Pulau Jawa aja belum tentu semua lengkap. Berarti di daerah barat. Nomor 3, penduduk kita tuh banyak. Dan penghasilannya harian. Dan padat di satu tempat, yaitu Pulau Jawa. It means, dempet-dempetan dong. Nah, nomor 4, kita negara berkembang. Kita lihat yang selamat karena COVID, itu negara maju semua. Nah, karena 4 hal ini, harusnya Indonesia itu sadar bahwa kita akan menjadi paling akhir. Nggak perlu malu untuk mengakui itu. Yang kita harus cegah di sini adalah dampak destruktifnya. Dampak kehancurannya itu harus kita minimalisir. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa akhirnya awal mula PPKM nggak mau diperpanjang, menjadi diperpanjang terus. Kenapa? Karena angka kematiannya Indonesia, tahu yang nomor 1 sekarang apa? COVID-19. Udah geser jantung per kemarin. Itu alasan Pak Jokowi nggak punya pilihan lain. Bukan saya bela, saya tahu. Nah, apa sih solusi paling bagusnya buat pemerintah? Dokter Tito bisanya ngeritik, bacot doang kau, cebong kau. Kayak ada solusinya. Solusi dari awal harusnya PPKM leveling yang kau ejek itu bon cabe. Leveling itu dilakukan di Inggris. Inggris itu sampai 7 level. Bedanya, dia dilakukan di bulan Maret 2020.
sampai Oh, Agustus awal. 2020. Yang paling bagus adalah kita PPKM leveling, tetapi warga yang terdampak PPKM, yang kerja harian, itu dikasih duit. Kayak Jepang. Senior saya, dinas di Jepang, kuliah, nggak kerja, dapat 12 juta per bulan. Jepang yang ngasih. Paham? Nah, karena warga hariannya ini nggak bisa di-lock, udah kecewa duluan, nekat kerja. Selesai nggak COVID-nya? Nggak. Salah mereka? Nggak. Kalau Nggak mereka cari juga. duit. Betul. Kan? Makan. Nah, nomor dua. Nomor dua nih, kita nggak bisa nge-lock, nggak bisa ngasih duit. Berarti tetap akan ada mobilisasi. Berarti kalau ada mobilisasi, akan ada penularan. Nah, solusi kedua adalah bansos, korup. Trust-nya menurun. Akhirnya semakin banyak masyarakat yang denial. Oke, solusi yang paling akhir adalah memperkuat puskesmas. Pertanyaan saya, Kemenkes sudah saya usulkan sejak awal dari bulan Agustus, dari zaman Menterinya Pak Terawan, dari zamannya Pak Ahmad Jun itu di P2P, sampai sekarang Menterinya Pak BGS, itu puskesmas belum diperkuat. Nah, nggak bisa. Berarti ini tebakan saya. Belum, ini masih solusi. Solusi pertama nggak bisa, PPKM tapi dikasih duit. Nggak bisa. Solusi kedua, bansos, korup, nggak bisa lagi. Solusi ketiga, perkuat puskesmas, lama. Solusi keempat, vaksinasi lah, gas, vaksinasi adalah ini harapan terakhir. Ternyata dosisnya nggak cukup. Tapi kebijakan sertifikasinya keburu diketok. Akhirnya orang berbondong-bondong dong, rebutin dosis yang vaksin terbatas. Orang berbondong-bondong, berarti antri. Orang antri, orang kerumunan. Pulang dari vaksinasi, dia dapat vaksin, dapat COVID-nya juga. Yang digoreng sama kaum anti-science, orang habis vaksin kena COVID. Nah gimana nggak kena COVID? Pindahnya tempat duduk. Satu kena OTG, super spreader, kena semua tuh satu ruangan. Nah, ini yang terjadi di Indonesia tuh kompleks banget. Nah, kompleksnya tuh banget. Nah, dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya itu adalah perkembangan COVID di Indonesia. Kenapa kok saya bisa frontal ini? Kalau yang ngomong dokter yang masih kerja di rumah sakit, mereka nggak akan berani ngomong. Cut pasti dari kerjaannya. Mereka ada etika. Saya ada etika, ada, tapi saya bebas. Tidak kerja buat siapapun. Saya kerja buat diri saya sendiri. Jadi saya tahu. Nah, dari sini kita tahu kan, bahwa problem kita tuh sangat-sangat dilematis banget. Nah, terus saya bilang sekali lagi, alih-alih kita memperkuat puskesmas, kita mau resepkan membuat kebijakan yang lucu. Contoh, azitromisin untuk pasien COVID. Padahal kita tahu COVID ini virus. Virus itu nggak punya dinding. Terus kita ngasih azitromisin, yang dimana itu dia golongan antibiotik untuk melisiskan dinding sel. Diberikan ke gejala ringan. Ketika ditegur, nggak mau. Azitromisin akan efektif kalau diberikan ke gejala berat, karena pada gejala berat ada kemungkinan infeksi sekunder. Di ICU itu selain kena COVID, orangnya kena pneumonia karena infeksi sekunder. Antivirus lainnya itu hanya berguna untuk mencegah replikasi, bukan obat pembunuh virus. In fact, 80% pasien COVID, ini saya dengerin sekali lagi ya, 80% pasien COVID, jika ditangani sejak awal dan dibuat isoman, diredakan demamnya, dia akan sembuh sendiri. Tapi masalahnya karena orang ini nekat kerja, orang ini kecapean, orang ini nggak diawasi dokter, orang ini nggak tahu apa yang harus diminum. Akhirnya dia jatuh dalam fase dehidrasi, antibodinya nggak bisa ngelawan, dia masuk fase kritis. Apa yang membunuh pasien COVID itu adalah sel infiltrat, sel diri kita sendiri. Jadi COVID-nya tuh nggak ngapa-ngapain, cuma replikasi doang di sini tuh. Karena replikasinya banyak banget, akhirnya kita mengeluarkan Kopassusnya imun. Dan kalau Kopassusnya imun itu berantem di paru, dia punya satu resiko, rusak sel parunya. Karena banjir ya parunya ya. Akhirnya karena dia berantem, orang berantem ada impact. Banjir parunya karena infiltrat. Yang terjadi dia tenggelam.
Nah, kalau dia sembuh pun, paru yang rusak ini pun fibrosis, perlu waktu. Makanya Pneumonia ya. 64% orang yang sembuh dari COVID, even dia gejala ringan, dia masih 1 bulan akan mengalami long COVID, yaitu gejala lemas, malaise, batuk-batuk tiap malam, sesak napas, nafas tersengal, karena selnya baru benerin paru-parunya. Sel paru, sel saraf, itu adalah 2 sel yang paling sulit untuk recovery. Itu alasan ketika sel saraf itu tabrakan, dia hilang dan lumpuh-lumpuh. Karena sulit untuk diperbaiki, termasuk sel paru. Jadi di sini tidak ada konspirasi sama sekali. Itu cara jelasinnya. Nah, seandainya saat tahun lalu, ahli-ahli kita tuh diberikan wadah buat ngomong kayak gini nih, selesai masalah. Masyarakat akan ngerti. Oke. Tapi karena kita terlalu banyak memberi panggung orang yang nggak ngerti, jadinya kayak gini. Sampai obat cacing dibuat COVID. Itu kita ivermectin itu obat cacing, dosis maksimalnya sekali setahun. Sekali setahun ya dok ya. Tapi dibuat obat COVID. Kenapa? Karena dipercaya ivermectin bisa mencegah replikasi virus. Oke. Tapi diberikan gejala ringan. Saya tanya, lah gejala ringan kan silent limiting disease, bos. Asal lu dapat nutrisi protein, diet rendah gula, selesai. Rendah gula ya dok ya? Ya, lo kenapa diet rendah gula? Karena kita tahu virus ini suka gula. Lah terus saya makan apa? Diet rendah karbo. Nasi putih itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Kalau sampean bergerak. Kalau sampean isoman, kan nggak gerak. Berarti kalau makan nasi banyak, jadi cadangan energi. Gulanya dipecah buat virus. Terus saya makan apa? Beras merah. Makan makanan yang mengandung energi langsung dipakai. Beras merah. Kentang. Kentangnya direbus dulu biar racun-racun coklatnya hilang tuh. Jagung, gandum. Terus diet rendah garam. Loh kenapa diet rendah garam? Karena garam itu hidrofilik. Dia meningkatkan air, meningkatkan tensi. Jadi ACE-nya akan naik. Sesimpel itu kan? Cantolannya naik ya, cantolannya naik ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah Indonesia sudah edukasi mengenai diet rendah gula dan diet rendah garam? Setahu saya yang edukasi baru Kemenkes, itu 2 tahun lalu. Ada tulisannya, P2P mengatakan, batasi intake gulamu maksimal 2 sendok makan per hari. Batasi garammu 1 sendok per hari. Nah, sekarang saya tanya, lah terus dokter Tita ngomongin mangan masker. Mangan enak itu protein, bos. Hampir semua makanan yang enak itu protein. Apa? Seafood. Itu protein omega 3, DHA3, dan vitamin D3. Orang cari suplemen ngalor ngidul, mereka tuh lupa vitamin D3 itu ada di ikan. Ikan, telur kampung, putihnya, bukan lemaknya. Lemaknya kolesterol, yang kuningnya. Terus seafood, protein dada ayam. Loh, saya kan nggak bisa duit. Tempe, tahu tuh protein abadi, bos. Vitamin B, kacang merah, kacang polong, kacang panjang. Vitamin E, toge. Vitamin C, jeruk. Apa yang terjadi? Kita kaget. Nah, sekarang kita udah tahu kan? Cara mencegahnya gimana? Kalau sampean belum dapat vaksin, buatlah tubuh kalian itu supaya virus nggak nyaman. Jadi kalau virus masuk, gue nggak nyaman di sini dah. Cari tempat lain. Cara buat nggak nyamannya adalah batasi intake gulamu. Batasi jangan sampai kamu obesitas. Batasi garammu. Jadi kamu sehat. Saya sampai ini umur 30, saya berat 65, tinggi saya 178. Saya masih seimbang. Tensi saya 110/80. Denyut saya 64. Olahraga 3 kali seminggu. Terus. Makanya saya bilang, ya kan? Saya bilang nih buat kawan-kawan. Kita tuh lupa. Ketika kita dihadapkan pada kematian, baru kita panik. Terus kemana kita dulu ketika kita udah dihadapkan belum ada virus ini? Kenapa nggak diet sehat? Sekarang saya tanya, kenapa Deddy Corbuzier nggak pernah tanya, nggak pernah kena? Maka saya jawab, kemarin viral. Karena dia pahit tubuhnya. Orang gimana? Dia tuh makan gula tuh dikit banget. Emang sesuai anjurannya Kemenkes, dia cuma makan 1 doang. Dan dia makan nasi cuma pas siang. Pagi nggak makan, malam nggak makan. Tapi proteinnya kenceng. Tapi protein ini tidak bagus kalau dia ada gagal ginjal. Maka kalau penyakit gagal ginjal itu COVID. Coba bisa ditanya ke dokter Ahmad, kalau ada hemodialisa dengan COVID, susah banget selamatnya. Dok. CKD itu salah satu, atau gangguan ginjal, itu salah satu adalah komorbid yang berat. Kenapa? Dia udah COVID, udah gitu AC-nya nggak stabil, ginjalnya nggak bisa nyaring protein, nutrisinya mau dapat dari mana? Cuci darah. Ketika cuci darah, wah,
Lu bayangin cuci darah pasien COVID, berat Double banget, impact Bos. ya, double impact ya. Nah, sekarang kalau di posisi kayak gini, akhirnya yang menanggung beban ini semua cuman pihak tenaga kesehatan. Kenapa saya bilang yang nanggung beban itu nakes? Satu, nggak bisa dikontrol mobilisasinya, orang mereka kerja. Berarti Pak, rumah sakit akan urus pasien. Puskesmas nggak ada obat. Sekarang vaksinasi banyak, vaksinatornya harus diperbanyak. Sementara tahun lalu yang meninggal banyak. Nah, sekarang kita tahu bebannya itu di nakes doang. Insentif nggak pernah cair. Rumah sakit kaya, faktanya rumah sakit banyak yang utang, Bos, gara-gara COVID. Yang kaya tuh yang nggak nanganin COVID. Karena pasien non-COVID-nya pindah sana semua. Yang nangani COVID yang ada duit, susah. Nah, sekarang masyarakat yang mendengarkan ini, harapan saya ada 3. Sampean kalau belum dapat vaksin, santai. Nggak perlu panik. Ya, nggak perlu panik. Lah kan syarat penerbangan, sampean tinggal minta ke dokter. Ini kan ada dokter Ahmad, tinggal karena sudah Cilacap bilang, saya ini ada komorbid, habis sembuh dari COVID. Saya nggak bisa vaksin. Tolong dibuatin surat. Dia bisa terbang. Banyak yang 2, gitu. harus gitu. Jadi jangan beli sertifikat palsu dan malah memaksakan diri. Aku diem-diem, aku demam nih. Nanti demam, kena vaksin, tambah demam, tambah drop yang disalahin vaksinnya. Banyak kasus kayak gitu. Orang nggak fit, nekat vaksin, malah demam. Kayak dulur-dulur rungokna ge. Iya, orang yang bisa menerima vaksin itu adalah orang yang sehat secara fisik. Tidak demam, tidak batuk, tidak mencret, bahkan tipes pun nggak boleh terima vaksin. Lagi tipes tuh nggak boleh. Lah kalau saya sembuh COVID gimana? Nah, berdasarkan jurnal, seharusnya orang gejala ringan dan OTG itu bisa dapat vaksin karena antibodinya belum cukup. Kalau orang gejala sedang dan berat, dia dipending 3-6 bulan. Kenapa? Karena antibodi masih tinggi. Kalau vaksin COVID-nya masuk ke orang gejala sedang dan berat, dibantai. Nggak muncul, malah ujung-ujungnya infiltrata banyak. Dan ini memberikan kesempatan orang-orang lain untuk dapat vaksin dulu, karena dia udah dapat antibodi 3 bulan ini. Kita jaga ke orang sedang berat ini 3 bulan. Jadi dari sini jelas, ada 3 pesan. 1, carilah vaksin ketika siap. Dan ingat, kebijakan sertifikat vaksin itu bukan dokter yang minta. Bukan perawat, bukan analis, bukan. Yang buat itu Kemenhub. Jadi jangan marah-marah ke dokter, kok apa-apa wajib vaksin. Bukan. Dokter di sini tidak pernah memaksakan. Kita tuh santai. Sampai yang mau vaksinnya monggo, enggak ya monggo. Pesan saya kedua, kalau sampean itu takut divaksin, ya udah takut aja sendiri. Jangan nguju-ngujui orang untuk nggak vaksin juga. Karena bisa jadi orang yang takut vaksin itu obes. Pesan yang ketiga adalah, sampean mau sudah vaksin, tapi pola hidupnya nggak sehat, sama aja kalau kena COVID, beresiko juga. Maka saran saya, kalau nggak mau sakit, hiduplah sehat. Terlepas dari protokol itu pasti sebuah hal yang nggak usah kita edukasikan. Ya. Udah 2 tahun kita edukasi itu, protokol. Tapi hidup sehat ini yang penting. Batasi intake karbos cukupnya. Memang, saya kalau nggak nasi putih nggak kenyang, ya. Tapi saya kasih tahu, umur 60, kalau kena DM, GDS 500, kontrol terus loh pakai insulin. Asisten, ntar insulin ngamuk-ngamuk. Dokter membisniskan, nah kamu sendiri dulu ketika muda, makanya gula terus. Ketika Anda sadar, sekarang yang cowok ukur lingkar pinggangnya. Kalau lingkar pinggangnya di atas 100, lu potensi. Yang cewek di atas 90. Bukan saya benci obes, enggak. Tapi ini dalam rangkaian obesitas itu meningkatkan resiko COVID 7 kali. Daripada, ayo kita hidup sehat. Kita hidup sehat. Sembari nunggu vaksin. Kenapa? Kalau vaksinnya belum datang, kita buat tubuh kita itu jadi nggak nyaman buat virus. Tapi enak buat kita. Jadi virus mau masuk bingung. Buset, ini gula kagak ada, AC kagak ada, gue replikasinya gimana nih? Sendirian di dalam tubuh, disikat sama satpam. Mati duluan dia udah, paling kita demam 5 hari selesai masalah. Ini kan agak panjang, tapi saya harap, saya maaf ya kalau edukasinya berat. Karena ini Zoom. Kalau di Instagram, saya nggak akan bisa ngomong kayak gini. Karena mumpet orangnya. Pada tanya, apa itu? Apa itu amplop? Apa itu envelope? Apa itu glukosa? Wah, mumet mereka nanti kan. Taunya pengkovitan. Nah, sekarang saya ceritain kisah satu pasien saya yang di telemedicine, yang akhirnya saya marahin. Dia orang tua umur 64 tahun. Dia dengan komorbid stroke ringan. Ya.
Pada waktu itu, sekeluarganya itu ada yang demam batuk, tapi nggak percaya swab. Karena nganggapnya pilek dan takut di COVID-kan. Jadi di rumah tuh batuk-batuk semua. Ibunya ini kena, sudah mulai sesak napas. Hari ke-1, 2, 3, 4, disuruh bawa ke rumah sakit, nggak mau. Hari ke-5 konsul ke saya. Saya bilang ke rumah sakit, tolong di ronsen, tolong di swab, kasih oksigen, karena nafasnya cepat banget. Jawabannya apa? Enggak, nanti mati di rumah sakit di COVID kan. Oke, siap. Saya nggak ngelawan dong. Oke, kalau itu keputusanmu. Hari ke-7, dibawa ke rumah sakit, saturasi 32, semua badannya bengkak. Sudah kena badai sitokin, sudah dedimernya sangat tinggi. 10.000 dedimernya. Jadi gulanya, si darahnya itu udah kental badan, itu sampai sianosis kakinya. Saya foto tuh kakinya, saya kasih ke dokter desa. Itu dokter desa sampai nangis. Kenapa? Biru kakinya itu. Nah, tahu jawaban pasiennya, masih dengan rasa nggak bersalah anaknya. Rumah sakitnya ini meng-COVID-kan, masa orang nggak sadar tiba-tiba COVID? Saya terangin, saya telepon. Bos, lu tuh datang dalam kondisi itu 32 saturasi. Lu tahu nggak? Nenek lu tuh udah nggak sadar 3 hari lalu. Akhirnya dia bilang, berarti ketika nggak sadar itu bukan tidur ya dok? Goblok kau. Itu bukan tidurnya. Itu nggak sadar. Kau yang buat mati. Dia itu sudah minta tolong di hari pertama karena nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Karena sesak napas, bodot. Itu nggak bisa makan itu. Gimana dia bisa makan? Orang buat nafas aja nggak bisa. Epiglottisnya itu berlomba-lomba. Baru ngerti. Habis itu beruntun. Neneknya meninggal, ayahnya meninggal, adiknya meninggal. Saya tanya, tanggung jawabnya mana orang yang mengeluarkan hoax itu? Apakah mereka peduli, menganggap COVID itu nggak peduli, bahwa saya kena COVID santai aja? Iya, lu santai. Tapi lihat, ketika nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, orang yang nyebarin hoax ini masih bisa makan soto, masih bisa mabok, masih bisa ngerokok, masih nongkrong. Tapi ketika di akhirat nanti, dia akan ditanya, loh, ditanya sama malaikat, lu kemarin buat 6 orang mati. Loh, gue nggak pernah bunuh, bos. Lu tuh nyebarin hoax, 6 orang tuh mati semua, bos, gara-gara lu. Dan ini benar kasusnya. Soalnya kasus ini saya capture, saya kasih ke Kemenkominfo. Staf susnya saya kenal. Saya bilang, kalau Anda sebagai Kementerian Informasi paham mengenai hoax, tolong ini dibantai hoax ini. Diklarifikasi, jangan kami yang klarifikasi, nakes. Anda yang klarifikasi. Kenapa? Lihat, ada ibu-ibu nggak tahu apa-apa, orang kampung nggak percaya rumah sakit gara-gara hoax. Isu grup WA. Lu bayangin berapa yang bisa mati gara-gara isu ini. Akhirnya Kemenkominfo mulai tegas. Kemarin info-info hoax dikelirin, buat organisasi sendiri. Sama Mavindo, sama Kemenkes. Mereka tiap ada counter, isu kemarin, yang alat swab antigen dikasih keran positif. Itu yang bantah pertama kali Kemenkominfo. Saya jawab, itu bukan positif, itu invalid. Saya itu kalau nggak COVID, saya nggak. COVID itu ada karena ada tesnya. Saya bantah. Sekarang saya tanya, kamu tahu kamu hamil gara-gara apa? Tespek, bos. Sekarang dari mana kau bisa bedain itu tumor sama hamil kalau kata spek? Dua-duanya sama-sama melembung. Nah, itu yang kita bilang sekarang. Saya sengaja memberikan materi ini buat sampean-sampean semua. Kenapa? Biar teman-teman tuh ngerti bahwa yang kita hadapi ini sebenarnya sepele, virus yang menggandakan diri. Tapi karena kelalaian hal simpel, yaitu meremehkan dari awal tahun, dari 2020, yang pejabat bilang nasi bungkus lah kita bunuh COVID lah, apalah. Ini berimpact sampai sekarang. Makanya Pak Luhut minta maaf. Saya dari awal tuh ngeritik beliau, tapi oke lah, minta maaf, selesai lah. Ya wis lah. Aku tuh simpel, Mas. Ada orang nyebar hoax, minta maaf, harapmu wis. Nah, dari sini kan teman-teman tahu kan, problemnya apa. Kalau dengerin saya dari awal ngerti. Tapi kalau orang udah defend, saya nggak percaya Mas Tirta. Saya percayanya adalah COVID konspirasi. Ya udah silakan ngapain dengerin saya, bener nggak? Kita hanya fokus ke orang yang mau diselamatkan, ke orang yang mau mendengar. Diselamatkan, sok-sok juru selamat. Ya enggak. Saya concern ke 20% ini. Contoh teman saya itu sehat, nggak tahu apa-apa. Ternyata dia punya komorbid. Apa komorbidnya? Ternyata dia obesitas dan jantungnya bengkak ke kiri. Kardiomegali. Ternyata kena COVID hari kelima langsung meninggal. Dia nggak pernah check up. Bagaimana saya tahu? Manusia tuh check up harus tiap bulan. Masa kita tiap bulan ke rumah sakit cek kolesterol, cek asam urat? Mau kamu? Enggak kan? Berarti kan kita nggak ngerti ini. Manusia tuh sehat apa enggak? Pembuluh darah kita ini kalau dijentengin berapa kilo ini?
Ada yang tahu kalau ada sumbetan, ternyata ada sumbetan di sini, arteri sini nih. Ya, ada yang tahu karotis? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu kalau kita ada sumbetan di vena mana nih, vena kubiti di lengan? Nggak ada yang tahu. Itulah ajaibnya kita. Nah, ini buat masyarakat yang dengar, terutama Cilacap. Oke. Vaksin di sana masih susah. Kalau nggak bisa, belum dapat vaksin, relax. Nggak usah panik, hidup sehat dulu. Nanti begitu vaksin selesai, tambah pro sampean. Sampean hidup sehat, udah prokes, tambah vaksin. Enak. Vaksin itu bukan penyelamat dunia. Dia itu kayak helm. Orang yang pakai helm masih bisa kecelakaan. Kalau dia kecelakaan, yang salah bukan helmnya, pengendara motornya. Kurang hati-hati atau masih ditabrak orang lain. Tapi helm ini melindungi kepala kita dari cedera kepala berat. Ingat, kematian kecelakaan itu nomor 4 sebelum ada COVID. 98 orang mati per hari gara-gara kecelakaan. Nah, vaksin itu kayak helm. Kita masih bisa kena COVID, tapi kita akan kayak orang Inggris. Meninggalnya low. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Ingat, rumah sakit di Cilacap itu dikit. Bukan kayak di Jakarta. Jadi buat teman-teman sekalian, itu aja dari saya. Saya sekali lagi minta maaf kalau agak arogan dan agak ngegas dan agak ngusir yang konspirasi. Kenapa? Saya nggak mau debat. Cukup capek saya tuh. Jadi biarkan mereka dengan pola pikirnya, saya respect. Tapi jangan ganggu pola pikir saya. Karena saya masih ada pasien yang pengen mereka sembuh. Masih banyak orang yang pengen sehat. Jadi nggak apa-apa. Dokter Tinta, obat herbal gimana? Tidak ada satupun obat COVID. Tapi jahe anget itu memang meredakan batuk. Karena anget. Kan vasodilatasi. Anget, tapi tawar. Kalau jahe anget kau kasih gula, sama aja. Manis itu jadinya. Nah, terus temulawak, boleh. Nah, tapi kalau kau minum semuanya sekaligus, jahe, temulawak, sambiloto sehari sekali, lambungmu kena, bos. Nah, itu asam lambung kau. Udah nggak makan, saya pokoknya jahe, temulawak, kunyit, kencur, kabeh, dobe, wah, jamu-jamuan. Wah, lambungmu kena, bos. Asam lambungmu enggak jebret mual. Ya piara mual ngombene kok jahe kok temulawak terus orang mangan karbo, orang mangan protein. Nah, ini buat kawan-kawan sekalian. Lebih kurang saya minta maaf. Tapi jangan, saya tuh sama dokter Ahmad, intinya kita dokter itu triangle. Saya nyebutnya itu kalau ke dokter Adib, ketua ID, sama dokter Daeng, ketua mitigasi ID, dokter Adib. Kalau ketua ID adalah dokter Daeng, kalau ketua Satgas ID itu Prof. Awasebir. Itu kita tuh kayak triangle. Satu orang yang paling belakang ini harus kita lindungi, adalah orang yang ketemu pasien tiap hari. Ini adalah gerbang segitiga paling atas. Di sudut sini itu adalah orang-orang kayak saya. Orang yang ngatur edukasi, sama yang kanan yang ngatur telemedicine. Yang paling penting itu yang buat kebijakan. Kalau ini udah yang buat kebijakan blong, berarti yang langsung face-to-face-nya dengan edukasi, sama yang telemedicine. Ini sampai ambiar, langsung ketemu sama dokter Ahmad Arif, orang yang ngurus langsung pasien. Nah, amit-amit, jika satu dokter itu menghilang dari IGD karena meninggal, berarti ada sekitar 25.000 pasien yang tiap tahun tidak akan tertangani. Karena satu dokter di Indonesia itu masih 1/25.000. Masih. Dan untuk dokter paru itu masih 1/1 juta, bos. Nah, makanya jadi dokter itu lama. 6 tahun sekolahnya. Sudah itu spesialisasi 5 tahun. Udah gitu spesialisasi 5 tahun. Jadi kalau mau kompak, jangan sampai garda terakhirnya ini, nakes itu bukan garda depan. Nakes itu garda terakhir. Jangan sampai ini garda terakhir nih, sekarat semua. Kalau ini sekarat semua, siapa yang mau ngobatin kau? Kau nanti, aduh saya bisulan di pantat, bisa jadi nanahan. Bisul di pantat bisa jadi fistul, hati-hati. Nanang itu pantat bisa jadi bisul semua. Mau lihat Google, ada tuh bisul gede buah isian nanah semua, gara-gara nggak diatasi. Kuping dikorok-korok terus curak, bisa jadi jebol gendang telinga. Itu kalau nggak ada dokter. Nah, gimana? Ingat ya, nah itu dari buat teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Salam respect buat Cilacap yang udah memberikan hal ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan semoga Cilacap bisa segera dapat vaksin. Walaupun susah ya. Itu aja kalau dari saya. Dok, boleh ada yang nanya orang, Dok? Apa? Boleh ada yang nanya? Boleh. Mungkin dari audiens ini ada yang nanya. Boleh? Cuma mungkin ada yang tiga ya, Pak, karena nih anak saya udah terkapar ngantuk semua. Siap-siap. Makasih waktunya. Boleh tanya, Dok. Saya bukan
Dari? Nah, Bu Penny 75 Jakarta. Oke, dari Jakarta 75 ya. Nanti dari warga Cilacap juga boleh nanya ya. Perwakilan dari warga Cilacap ya, silakan. Dokter Tirta, saya pernah kena COVID, tetapi gejalanya ringan karena saya usianya sudah 64, jadi saya masuk di rumah sakit Duren Sawit sampai 10 hari, keluar dari rumah sakit masih positif. Jadi saya seperti saran dokter, 2 minggu saya isolasi mandiri di rumah setelah keluar dari rumah sakit. Pertanyaannya, saya mau vaksin tidak boleh karena menunggu 3 bulan, betul. Setelah 3 bulan, hati saya ini kok kalau vaksin Sinovac kok rodok gimana gitu ya, karena Kurang tadi saya marem. kemakan WA bener tadi. Sinovac seperti ini, AstraZeneca seperti ini, terus ini. Nah, terus saya coba-coba nyari vaksin Nusantara, namanya Nusantara gaweane dhewe. Tak pikir ya wes gawe dhewe. Saya coba ke dokteran enggak ada, belum ada. Akhirnya hari tadi saya terpaksa ya wes lah, daripada saya nggak vaksin, saya vaksin. Pertanyaan saya tanya sama dokternya yang nyuntik, itu berapa mili yang masuk di badan saya? Hanya 0,5 mili. Itu kira-kira tahan pirang wulan untuk saya ini, untuk yang sudah tua kayaknya yang sudah pernah terpapar COVID ini. Kira-kira saya punya masa apa ya? Kebal apa sih jenenge? Enggak bisa disuntik jenenge apa gue? Itu Apa dok jenenge dok? Nek wis disuntik. disuntik terus orang kebal kan nggak mungkin. Pasti saya bisa kena lagi, tapi saya jaga kesehatan sama sekali. Makan saya jaga, olahraga saya rutin, sepeda saya hayo. Pertanyaannya tadi, saya sudah COVID yang hanya 0,5 mili, itu tahan pirang bulan. Terus apa nggak serampung ke gue, jadinya minta 3 bulan apa enggak. Baru gue nyong apa bisa suntik maning, terus suntiknya apa? Mohon dijawab, terima kasih. Mbak Yu Penny ditangkap, mangga Pak Dokter. Jadi seperti ini. Vaksin Nusantara itu masih uji klinis, Bu. Jadi kalau Ibu mau nyari sampai Jayapura juga nggak akan nemu sampai sekarang. Ini seperti ini gimana? Ini seperti ini Don Boleh speaking. di-mute dulu. Mungkin suaranya yang bocor. Thank you. Lanjut, Dokter Tirta. Jadi vaksin Nusantara itu masih uji klinis, Bu. Jadi kalau Ibu mau nyari sampai Jayapura juga belum nemu. Orang masih uji klinis di RSPAD. Jari ini Muldoko barang wis disuntik piye gue? Apa yang Allah. Nanti saya terangi. Kamu dong kan dari dulu kan brandingnya mantep gitu kan. Branding doang. Kita kan nggak tahu di belakangnya dia suntik modern apa enggak. Oke. Kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kita intinya adalah vaksin Nusantara itu good, tapi masih uji klinis. Ya makanya dokter nggak berani ngasih. Kok kenapa disalahkan kan. Nomor 2, dari berbagai jurnal, Bu, ada berita kemarin, titer antibodi Sinovac menurun setelah bulan ke-6. Itu judul. Begitu dibuka isinya, titer antibodinya Pfizer juga menurun. Titer antibodinya Moderna juga menurun. Jadi semua vaksin itu titer antibodi pasti menurun setelah bulan ke-6. Pertanyaannya, apakah titer antibodi ini berhubungan dengan efektivitas vaksin? Ternyata belum ditemukan hubungannya. Jadi, si Sinovac ini sama seperti Pfizer, sama seperti Moderna, AstraZeneca, dan kawan-kawannya, itu masih terbukti efektif untuk melindungi kita dari gejala yang berat, sehingga dengan resiko yang berat. Sampai kapan? Dari penelitian, 2 dosis ini bisa bertahan sampai lebih dari 12 bulan. Dari penelitian. Dan itu penelitiannya belum secara kuat. Kalau jurnal itu kayak kekuatannya apa ya kalau ngomong awam. Jadi intinya belum kuat. Itu pun masih dugaan setahun. Nah, pasti dugaan. Jadi kalau misalkan ternyata si Sinovac ini ternyata adalah dibuat seperti itu, intinya Anda harus dapatkan vaksin apapun. Nah, terus nakes kok harus pakai dosis ketiga? Karena viral load. Viral load itu, Bu, adalah kalau kita ketemu orang tuh tiap hari isinya virus terus. Harusnya kita kok nggak kena, tapi kita kan virusnya nempel kayak nuklir, kayak radiasi nuklir jadinya. Akhirnya nakes banyak yang kena karena viral load-nya lebih tinggi daripada orang normal, makanya dikasih Moderna. Jadi buat teman-teman sekalian, vaksin apapun itu masih bermanfaat kecuali sampai udah kayak Amerika. Keren Amerika itu. Vaksin itu kalau sampai di Amerika atau di Amerika nih, sampai itu ke Circle K-nya Amerika, Family Mart itu sudah ada vaksin di sana. Suruh milih. Nah, kalau di Inggris lebih gila lagi. Di Inggris, teman saya saksi ini, dia kapal pesiar, dia turun di Liverpool, kan pelabuhan. Ditanya, kan mau beli baju buat saya ceritanya.
have you been vaccinated? Oh, not yet, man, not yet. Ditanya, lu mau vaksin apa? Yang sekali dos ada Johnson & Johnson. Langsung disuntik, jebret. Dah, nanti lu jalan-jalan ke Inggris, langsung datanya digital. Oh. Nah, itu yang beda di Indonesia. Namanya EKTP, vaksin aja masih fotokopi. Padahal EKTP namanya. Iya. Udah gitu Mbak, waktu domisili. Jadi buat ibu, saya akui luar biasa. Ibu pertanyaannya sangat bagus. Detail, jarang-jarang. Mak-mak tanyanya sedetail ini. Jadi saya apresiasi banget. SMA 1 dok, Cilacap dok. Detail, sampai 8 bulan itu bukan grup WA, itu berita media. Jadi memang detail. Dan ketiga, pertanyaan faktusnya juga bagus. Sampai berita yang Pak Muldoko aja tahu. Nah, itu kan enggak. Jadi saya akui, ibu keputusan tepat mengambil vaksin dan keputusan tepat untuk hidup sehat. Nah, sekarang tugas ibu adalah jangan makan gula banyak-banyak sama garam banyak-banyak. Nah, itu aja. Itu aja. Nanti ibu tidak hanya menghindar dari COVID, ibu juga menghindar dari penyakit jantung dan penyakit lain-lainnya. Thank you, dok. Thank you ya. Mantap. Terima kasih Bayu Femi dari Jakarta, matur suwun. Berikutnya silakan 2 pertanyaan lagi. Ini sambil saya catat ya, dan Mbak Femi nanti juga ada gift buat Mbak Femi nih. Oke, monggo, ada lagi? Boleh tanya? Boleh. Masa dari? Ya. Assalamualaikum dok. Yo. Dari dulu, nama dan angkatannya, asal, tempat tinggal saat ini. Oh ya, Assalamualaikum, nama saya Didin Komara, angkatan 95. Ini lokasi di Jakarta, tapi ini saya menanyakan atas nama ibu saya, lokasinya ada di Cilacap. Jadi ibu saya umur 69 tahun dok, komorbidnya DM, diabetes sama jantung. Jadi beliau didiagnosa positif COVID Rabu yang lalu, hasil PCR ditegakkan. Nah, alhamdulillah tapi stabil karena kondisinya itu sudah vaksin 2 kali dan juga kita menggunakan layanan home care dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Jadi dipantau terus, hasil rongsennya juga bagus, hasil lab darahnya juga bagus. Pertanyaan saya adalah gejala long COVID apa yang perlu diperhatikan untuk pasien dengan komorbid yang itu, dan langsung apa yang harus kita lakukan? Ya. Terima kasih dok. Yang perlu Anda perhatikan adalah pada pasien dengan komorbid DM dan hipertensi itu ada resiko pengentalan darah beberapa ribu kali lipat daripada orang normal. Jadi mending sampai langsung cek dedimernya berapa. Ketika dedimernya di atas 500 atau 600 ribuan, langsung konsul ke dokter spesialis jantung dan penyakit dalam untuk mendapatkan obat antikoagulan atau pengencer darah. Dan hati-hati untuk aktivitas yang terlalu kencang. Jadi untuk orang komorbid, dia long COVID-nya itu bisa sampai setengah tahun. Jadi untuk kegiatannya, ya duduk aja bisa sesek. Dan jangan panik. Jadi saran saya untuk ibu-ibu seperti ini yang sudah sembuh dari COVID, dia tuh antibodi di atas normal. Antibodi COVID-nya bisa belasan ribu. Itu sebenarnya baik dan buruk. Baiknya ya, dia antibodinya tinggi banget. Buruknya adalah kalau dia kena flu aja bisa sampai parah nanti. Jadi untuk ibu seperti ini, selain dedimer dicek, cek juga untuk ronsennya, berkala secara sebulan atau 2 bulan sekali. Jadi kita ngerti apakah pneumonia di parunya itu sudah membaik apa belum. Karena COVID-nya mungkin bisa sembuh, tapi pneumonia itu menetap. Nah, yang ketiga, selalu siap tabung oksigen kecil, paling enggak, untuk ibu Anda. Dan ini pentingnya, makanya tabung oksigen itu jangan buat anak muda. Tabung oksigen buat lansia, jadi jaga-jaga. Tabung oksigen jaga-jaga kenapa? Karena biasanya lansia itu, ketika dia malam-malam itu susah tidur. Hampir setiap orang lansia di atas 60 tahun, ya lansia itu 60 tahun yang kena COVID, itu susah banget tidur. Dan dia terbangun di jam 3 dengan dahak yang banyak. Nah, oksigen ini penting. Jadi ketika dia batuk, kasih aja oksigen kecepatan 2 liter. Ya. Nah, terus yang perlu diperwaspadai terakhir adalah tentang karena imunnya ini masih imun yang baik itu bukan kuat tapi seimbang, saya revisi. Jadi ketika imunnya itu nggak seimbang, bahkan ketika ada cucunya aja yang nggak bersih, dia bisa sakit lagi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah beritahu keluarga kalau mau ketemu sama beliau, cuci kaki, cuci tangan dulu. Ya, itu yang penting. Jadi jangan sampai kita nulari beliau lagi. Tapi yang paling penting, sampean cek dedimer aja. Saya total udah nyelamatin 7 orang nih, dedimer. Jadi orangnya cuma gejala kayak gini doang. Dok, saya ini WA. Dok, saya ini sembuh COVID sebulan lalu, umur 64. Kok kaki saya pegel-pegel ya, yang kanan ya?
kesemutan terus. Kesemutan ya dok, kesemutannya tuh tetap ya dok. Hilang nggak gerak? Ya kalau ditekuk-tekuk hilang. Waduh, curiga DPT saya. Dedimer 11.000 bos. Wah mantep jiwa Dedimer segitu. Bener hari besoknya bengkak semua kakinya. Nyumbat itu trombusnya. Nah terus ada lagi. Dedimer itu entah kenapa kayak gejalanya apa nggak ada. Dedimer itu tuh kayak Dedimer tuh D-dimer adalah sebuah fraksi pecahan darah karena dia peradangannya itu masif dan biasa terjadi di lansia. Jadi sampean saya ingat pertama cek Dedimer dan konsulnya itu ke jantung. Kalau bagus, alhamdulillah. Kedua, selalu bilang ke keluarga yang ingin menjenguk, jaga kebersihan diri. Yang ketiga, jaga-jaga tetap 1 tabung oksigen kecil untuk beliau. Yang keempat, aktivitasnya nggak bisa capek-capek. Paling nggak duduk di luar itu udah bagus. Nah, 4 hal ini yang paling penting untuk diperhatikan untuk ibunda Bapak. Baru nanti Bapak aman. Jadi Bapak kuat nih, terus Bapak pulangnya mudik. Belum cuci baju, cuci ganti pakaian, langsung meluk. Wah, kena COVID lagi itu nanti. Strain yang aneh. Nah, itu Pak. Tapi salut. Berarti mantap buat Pertamina soalnya. Dan ini saksi bener. Kalau lansia ditangani dari awal, seberat apapun komorbidnya, itu cepat sembuhnya. Tapi kalau telat datangnya, wah itu susah banget nanganinya. Matur nuwun. Ya, Mas Didin. Matur nuwun, dokter. Matur nuwun. Satu lagi. Waalaikumsalam. Pertanyaan, Dokter Tirta. Satu lagi dari nama Ya. Budi Adi Tirto, angkatan 69, Dokter Tirta. Selamat malam. Budi Adi Sepuh ya. Tirto. Tahun 975. Saya paling muda nih, saya angkatan 2009 ini. Iya. Ya, Dokter. Mas Budi, monggo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya dapat informasi dari dokter India dan Cina itu. Kita mengadakan itulah godok air diceret, dikasih penguapan. Itu kira-kira berapa kali dalam waktu seminggu untuk preventif. Jadi gini Pak. Kemudian, yang kedua, kedua masih ada. Yang kedua, kebetulan nanti tanggal 14 itu saya akan mau jadi saksi anak adik saya mau akad nikah. Kira-kira pertahanan apa yang harus saya lakukan? Oke. Siap. Terima kasih dokter. Siap. Jadi gini Pak. Matur suwun Mas Budi. Monggo, Pak Ini yang Dokter. perlu teman-teman tahu. Saya tuh tidak pernah melarang kalau pasien tuh WA ini curhat WA nih. Dok, saya terapi uap. Jadi gini, terapi uap tuh sistemnya kayak nebul. Aduh, nebul yo opo yang ngomongnya orang awam. Nebulizer. Iwap. Nebul itu kalau orang asma atau orang sesak napas itu diuap-uap biar dia tuh longgar. Bronkusnya tuh longgar. Jadi membuat bronkodilatasi. Sehingga nafasnya tuh lancar masuk oksigen karena dia menyempit karena alergi. Nah, penguapan ini yang pakai eukaliptus itu memang enak bukan untuk membunuh virus. Sudah saya bilang virus tuh nggak bisa mati lah. Kalau virus mati dengan minyak kayu putih, itu vaksin pakai eukaliptus saya semuanya, lihat. Jadi minyak kayu putih itu memang ada impact-nya itu kayak jahe, tapi untuk obat luar, bukan diminum ya. Jadi ketika kita itu hidung buntet, itu kan sebenarnya yang membengkak itu adalah bukan lendir, tapi mukosanya hidung tuh bengkak sampai menutupi kita. Nah, eukaliptus itu uapnya bisa ngebuat hidung kita tuh lega. Oke. Tapi tidak berpengaruh di anosmia. Jadi kalau sampean ada batuk dahak, terus hidung ngebuntet banget. Memakai terapi uap eukaliptus itu memang bisa untuk kayak gula. Jadi kayak nebul jatuhnya. Jadi benar-benar lendirnya keluar dan lega. Nah, rasa lega ini yang bisa membuat pasien itu nyaman. Kalau pasien nyaman, dia bisa tidur dengan tenang. Tapi kita geser, ini bukan untuk membunuh COVID, tapi mengurangi gejala dari hidung buntet dan sama tenggorokannya itu gatel. Jadi itu bisa untuk membantu, tapi tidak untuk menyembuhkan. Maksimalnya berapa? Ketika ada gejala maksimal sekali sehari. Sama kayak nebul. Kalau kalian sering-sering, itu kayak minyak kayu putih kalau blonggong itu jadinya. Nah, jadi jangan dulu. Tapi kalau dokter di Amerika Serikat, saklek. Jadi sebenarnya kayak gini, terapi eukaliptus, kerokan mana susah, masa isoman kerokan itu malah
nanti COVID semua kan, bekam juga. Jadi kayak jahe anget tiap malam, atau teh tawar, atau dia protein, bubur, itu tuh sebenarnya sesuatu yang di medis tuh nggak ada. Tetapi memang dari beberapa jurnal mereka tuh melegakan. Efek lega ini tuh penting. Efek lega itu penting. Jadi itu saran buat Bapak. Bapak kalau melakukan itu, Bapak tanya ke dokter lain, paling enggak nih bukan bunuh. Memang, tapi kalau Bapak melakukan itu dan menjadi nyaman dan tidak berlebihan, nggak apa-apa. Pakai obat, ora iso. Karena apa? Ini kan blokade saraf. Pelengmu masuk saraf itu grogok. Mau dikasih obat loratadin kek, antihistamin kek, cetirizin kek, kasih pseudoephedrine kek, orang impact. Memang ngono-ngono wae. Nah, caranya gimana? Supaya anosmia, augesia, dan parosmia ini balik. Caranya adalah sampean satu nih, memakan nutrisi protein itu yang tinggi karena akan menggantikan sel-sel yang keblokade ini. Pertama. Kedua, memancing dengan catatan sampai sudah sembuh ya. Jadi 14 hari masih ada anosmia. Sampai bisa memancing dengan bau-bauan yang tajam. Ada dua yang paling penting. Satu kopi, bubuk kopi. Yang kedua bau wangi-wangian. Itu akan merangsang nervus di sini untuk kita membau. Atau dikasih. Nah, yang ketiga, cuci hidung gimana? Nah, ini yang salah. Cuci hidung itu tidak membunuh virus. Cuci hidung jika tidak membasmi bangkai virus. Cuci hidung sistemnya kayak uap. Irigasi nasal dengan NaCl 0,9 itu hanya memperlancar aliran di sinus. Sinus maksila, sinus frontal, sama sinus etmoidal. Makanya pada COVID rata-rata mata yang kanan itu merah. Atau mata kiri merah, atau dua-dua merah. Karena aliran sinusnya terhambat. Nah, irigasi nasal itu sekali sehari bisa dilakukan kalau sampai dan rasanya gejala ketika nuduk udah nggak enak banget. Itu artinya sinusnya udah buntat. Nah, tapi nggak bunuh virus. Nggak bunuh virus, tidak menyingkirkan bangkai virus. Dia hanya sekali lagi membuat lega sehingga kepala kita jadi ringan. Jelas? Nah, itu penjelasan medisnya. Awal mula irigasi nasal ini digunakan dokter THT untuk menolong pertolongan pertama bagi yang sinusitis kronis, jadi buntat banget. Ciri khasnya orang yang memakai irigasi nasal atau cuci hidung adalah dia tuh pedes di bagian sini. Kalau COVID, pedes banget sininya. Ada banyak masalah kayak gitu. Pedes di sini, pedes di mata. Wah, itu sinusnya udah mulai ngaco nih, sinusitis nih takutnya. Terus ada bindeng, nah itu berarti sudah harus di gitu. Dan irigasi nasal maksimal juga sehari sekali. Jelas ya, Pak? Ya, makasih. Itu Ya. dokter satu lagi, mau jadi Apa? saksi akad nikah tuh apa yang harus saya perbuat? Angel, Pak, jujur, Pak. Angel. Kalau sampean tanya ke saya bilang mending keluarganya nikah di KUA atau koncoku tak gituin semua. Wih, nikah pas pandemi murah itu. Oh, kok bisa? Nah, sampean cuma KUA aja apa catatan sipil. Nah, undangannya live streaming. Nah, cuman kan warga tuh nggak semua bisa kayak gitu. Iya. Sampean kalau jadi saksi, poin pentingnya adalah gini. Saya kasih kisah tukang servis kompor yang kemarin kejebak nyervis kompornya orang yang lagi isoman. Nah, gimana coba? Dia lagi servis kompor. Isoman, dia ada pasien isoman nggak ngaku, dicerita tadi ke rumah saya ngaku, dipanggil. Pas mau beres kompor, orangnya itu kliennya minggir-minggir. Mbak, kenapa ya Mbak takut sama saya? Saya COVID, Mas. Modiar. Orangnya itu udah di dalam rumahnya. Di dalam rumah yang sekeluarga itu isoman rumah. Umat lah. Kan? Tapi si petugas kompor ini dilalai melek literasi. Dia tidak menyentuh apapun. Maskernya double, tidak menyentuh apapun. Sampai rumah, dia langsung ke WC, cuci tangan, mencuci sendiri, cuci bersih, selesai. Sebulan nggak kena COVID. Nah, selalu ingat, virus itu bisa nempel di mana aja. Mau sampean kasih disinfektan sampai 1 ton, itu nggak ngaruh apapun. Ya, jadi sampean ketika megang apapun, jangan nyentuh ke hidung. Itu pertahanan dirimu, yaitu mengontrol tanganmu untuk tidak nyentuh hidung sama mulut. Dan ketika pulang, kau jangan masuk kamar, langsung kayak orang layat, masuk WC, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, rendam. Ganti baju. Yap, itu paling penting. Oke. Dan
masker harus double. Dalam medis, luar kain. Nek sampean nggak percaya, sampai ada satu di situ yang tiba-tiba, udah keluar di satu ruangan. Sorry, saya bukan COVID. Pandangin aja. Demam kau. Enggak. Wah, kalau sampai ada, hacik, waduh, sialan, mudiar. Ya, itu udah, ya, itu mungkin besok sampean swab itu bisa positif. Nah, pertahanannya itu sebenarnya adalah diri sampean sendiri. Satu, maskernya. Dua, tangannya jangan kemana-mana. Kalau saya pakai sarung tangan, ya podo wae. Nganggo sarung tangannya kelirung, podo wae, Bos. Ngudut maskernya yang dagu. Kami ngopo? Ngudut. Maskernya yang gini dengan peda. Aku maskeran, ababmu, ngudut, mabuk gue munggah. Salah. Lain ngudut ya, maskernya didelehke ning jero kantong. Malah lu HP ra ngudut. Ngudut yang omah, tapi kalau di pinggiran orang ngudut, masuknya yang kantong. Ono nasi nganggo leher-leher dikalungke ning kene, meh ngopo? Sok gaul deh, ora, salah li. Masker itu ketika di sini tuh lipat masuk kantong, selesai masalah. Nah, itu buat masnya kalau yang mau jadi saksi. Tapi saran saya, hati-hati mas. Kasusku oke loh, sing klaster-klasternya konyol, klaster pernikahan, klaster keluarga. Ya kan yang Singapura malah klasternya karaoke plus piye rangi sini wi wis double impact bojone nesu motor bojone nesu ketara ning kuwi kena covid ta wis rubes Dokter Tirta. Nyuwun sewu, ini ada pertanyaan mungkin ini satu terakhir Dok. Beliau ini lagi dirawat nih, namanya Muhammad Andre Kintara. Beliau ini lagi dirawat, minta sekali bisa bertanya, mungkin masih join sama kita nih, boleh nggak Dok satu lagi? Boleh, silakan. Ini tapi anakku turu tepar. Oke, Kang Mas Muhammad Andre Kintaran yang sedang dirawat. Monggo, silakan waktunya. Apa masih dengan kita ini? Turu, Mas. Bed rest. Isoman. Masih baru join. Oh, baru join. Saya kira udah sebentar. Ya, jadikan diri kita itu sebagai di announce, baru join. Mungkin baru join ya. Di announce, Mas Andre. Mas Muhammad Andre Kintara, silakan yang sedang dirawat. Boleh langsung open mic aja, langsung ke Dokter Tirta. Mas Andre. Kayaknya nggak monitor. Oh, nggak monitor ya. Itu yang Meli itu siapa ya? Meli juga. Itu juga parah itu. Sedang isoman berat yang Mbak Meli masuk. Nah ini dia nih Mbak Meli nih. Mbak Meli tuh. Oke udah raise hand. Mbak Meli boleh langsung ke Dokter Tirta. Mangga dari angkatan 95. Selamat malam. Saya Meli dari Cilacap, tapi pernah sekolah di SMA 25 Jakarta. Jadi ini kami di rumah ada 6 orang. Yang udah kena semua, tapi memang suami saya itu hari Jumat sudah dikonfirmasikan positif. Setelah Jumat langsung isoman, saya dan 2 anak saya hari Sabtu langsung demam langsung saya ke Kimia Farma, ceritanya mau antigen dan berobat, tapi tidak ada dokter. Saya langsung lari ke klinik dokter tutup. Saya pikir di sana ada antigen gitu loh, tapi ternyata tidak ada. Hanya ditanyakan luhnya saja. Saya langsung pulang, minum obat. Nah, Sabtu malam, Minggu malam, itu kami berat banget. Kami karena suami saya sudah isoman di lantai atas. Malam Sabtu itu anak saya juga udah demam. Akhirnya saya tidur bareng anak saya. Jadi kami bertiga satu kamar, tapi kami demam semua. Yang jadi pertanyaan untuk saat ini, ibu dan ayah saya kan sepertinya sudah mulai kena nih dari kemarin. Ayah saya itu ada diabetes, dan ayah saya penderita kanker buli. Sudah dilaser sampai 4 kali. Yang umur sekarang 81 tahun ayah saya. Yang menjadi pertanyaannya saya, ini saya barusan
pada saat kita nge-zoom, saya sempat saturasi ke ayah saya 95 sih. Cuman beliau ini kan ya namanya sudah orang tua. Biasanya gula darahnya itu kalau puasa 110. Nah, tadi pagi sudah 200 sekian. Mungkin kepikiran ya. Enggak, Lalu itu bukan kepikiran. bukan ya. Bukan. Syukurlah kalau begitu. Oke. Ada teman saya memberikan madu Husnul Hindi. Nah, madu Husnul Hindi ini, kalau Husnul Hindinya kan lebih ke batuk katanya. Apakah bisa dikonsumsi oleh ayah saya gitu loh? Karena beliau diabetes. Itu aja sih yang menjadi kayaknya kontradiktif ya, menurut saya. Nah, untuk dari puskesmas, ini kan kami baru dapat obat nih hari ini untuk 5 orang. Kalau antigennya nanti hari Kamis. Saya kan sudah bertanya kepada personalnya kantor, karena sebenarnya hari ini kami disuruh antigen. Tapi kalau antigen dari puskesmasnya hari Kamis, saya bertanya, apakah saya boleh keluar hari ini, nggak usah dari puskesmas, tapi dari mandiri saja gitu antigennya. Kata dari personalnya sih, jangan, lebih baik nggak usah keluar, menunggu saja dari menunggu saja dari puskesmas datang. Menurut Dokter Tirta, baiknya gimana? Mungkin kadang menunggu dari Enggak, langsung saya potong, Bu. puskesmas Langsung saya atau apa? Enggak, langsung saya potong aja. Pertama, situasi Bapak Ibu Anda itu darurat. Karena dia saturasinya itu silent ya. Jadi saturasinya tetap 95, tapi udah jelas ada gejala kenaikan gula. Itu dikarenakan virusnya mulai bereplikasi sesuai, dia suka gula banget, dan terjadi mulai reaksi inflamasi yang sangat sistemik. Dalam waktu 5 hari, kalau Anda nggak bawa IgD, itu gulanya akan meroket di angka 500. Dan nanti akan terjadi pembengkakan di kaki 2, saturasi akan drop di hari ke-6 atau 7 di angka 70. Kalau saya memang selalu nakut-nakutin. Kenapa? Karena memang saya, kalau ada usia 81, ada DM, ada COVID, dan dia sudah di hari pertama, dia masih 95, dan tiba-tiba gula darahnya meroket menjadi 250, itu harus segera dibawa IgD untuk dikontrol. Dan kebetulan kan ada Dokter Ahmad nih di sini. Saran saya sih, untuk lansia 2 orang ini dipisahin dari sampean untuk dirawat langsung di rumah sakit. Oke, Saran. dirujuk ya, Dok. Rujuk. Itu harus. ya. Kenapa? Kalau dia dirawat di situ terus, yang terjadi adalah satu, gulanya nggak terkontrol karena reaksi inflamasi ini. Jadi pada banyak kasus pasien, orang yang normal aja, itu tiba-tiba perburukan karena kritis badai sitokin, di ICU itu bisa gula darahnya 400. Itu beneran, saya lihat sendiri. Kok bisa orang ini nggak punya diabetes, tiba-tiba gula darah 400? Apalagi yang DM. Jadi ketika ada bilang saturasi 95, tapi gula darah puasa tiba-tiba meroket di 250, itu berarti sudah cerminan bahwa tubuhnya ngasih alert bahwa, bro, hati-hati bro, ini virusnya mulai replikasi, gula darahnya mulai uncontrol, tolong dong ini dikontrol gula darahnya sehingga virusnya nggak berpesta pora di dalam dan replikasi. Jadi saran saya, 2 ayah ibu Anda yang sudah mungkin terpapar, diswab duluan, di ronsen, habis itu dirawat, dipisahin dari yang lain. Nah, pertanyaannya, siapa yang nemenin? Karena biasanya lansia kalau di rumah sakit, itu tingkat anxiety dan stresnya tinggi. Nah, ini kan mumpung ada Dokter Ahmad yang di Cilacap, saya sekedar menyarankan segera dikonsulkan langsung dengan dokter yang bisa home visit atau mengunjungi, dicek dulu tanda fisiknya, cek untuk kesadarannya gimana, darahnya langsung di mana, swabnya tuh gimana, sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak bisa. Nah, yang kedua adalah seharusnya ideal isoman itu dipisah semua, tidak boleh satu kamar barengan. Kenapa? Yang terjadi kita nggak tahu sampean itu kena varian yang mana. Anaknya bisa kena Delta plus, sampean kena Alpha, atau suaminya kena Delta, nggak ada yang ngerti. Nah, kalau semuanya tular-tularan semua, nggak ada yang kelar. Nah, jadi solusi saya adalah jangan keluar. Yang bisa Anda lakukan, kalau saya lihat, Anda saturasi kayaknya stabil, karena Anda bisa ngomong. Terus yang kedua, Anda memaksimalkan minum dari puskesmas, jangan lupa cairannya. Nah, untuk anak nih, perhatikan suhu. Jangan sampai suhunya di atas 39 derajat. Jika anak-anak ini sudah mulai nangis, nggak keluar air mata, atau ada tanda-tanda demam panas banget di atas 39,
atau mulai diare, mulai mual, muntah, dan tanda dehidrasi, bawa ke IGD. Jadi untuk anak itu harus intake nutrisinya cukup, terutama cairan. Nah, untuk bapak dan ibu, maksudnya untuk Anda dan suami, Anda kan kena nih berdua nih sekeluarga. Anda tetap harus memakan obat yang dari puskesmas. Jangan makan obat-obatan lain yang tidak disarankan. Kalau mau minum madu atau apapun itu buat Anda, jangan buat lansia dulu. Karena kalau buat lansia, ini nggak bisa sembarang obatnya. Nggak bisa sembarang. Nggak bisa sembarang obatnya. Jadi yang kita secure di sini bukan Anda, tapi justru saya secure sama lansianya. Anda boleh deg-degan, panik, mungkin nggak apa-apa, tapi saya harus ngomong. Dan saya harus ngomong sama publik. Jadi kalau lansia saturasi 95 tuh di awal kayak gitu, 3 hari awal. Di hari nah ini makanya bilang, nah buat ibu, ini ada dokter. Nah, yang di Cilacap, saran saya langsung dikontrol. Nah, untuk ibu sama suami nggak apa-apa, masih mending. Tapi tetap standby, jangan kecapean, terus tetap nutrisi, terutama protein, hindari makan gula yang banyak, hindari garam yang banyak, tetap minum cairan. Cairannya apa? Pocari Sweat, air putih, nggak apa-apa. Terus kalau sudah mulai ada batuk, biasa hari ke-5, ke-6, kalau sudah ada tanda-tanda batuk, sampean tetap pakai masker. Nah sekarang serumah nih, tolong agak boros. Serumah tidak ada yang boleh copot masker. Harus. Walaupun sebelumnya dianggap sudah kena gitu ya. Nggak, isoman itu kan isolasi mandiri, bukan isolasi rame-rame. Karena ingat, yang infeksi sampean itu belum tentu kita tahu loh variannya apa. Kita nggak tahu loh. Karena dalam setiap 30.000 replikasi, ada 2 pasti yang kesalahan. Nah, yang jadi masalah kalau suaminya Delta, Anda Delta plus, anaknya Alpha, satunya Beta gimana? Itu sebulan nggak sembuh, tular-tularan semua jadi ya sembuh, bawah sakit, atas sembuh, bawah sakit, bisa terjadi kayak gitu. Jadi saran saya, kayak Wisma Atlet, walaupun Wisma Atlet itu tempat karantina semua orang, ketika ngumpul, semua pasien tetap pakai masker. Jadi sampean tetap harus pakai masker semua. Dan untuk ibu bapak sampean, ini ada Dokter Ahmad, saya sarankan kalau ada kamar, langsung dikonsulkan atau di swab di tempat. Home care ya. Ya home care. Ini langsung saya ngomong karena ini kejadian di teman-teman di sini. GD-nya langsung naik kan 250 padahal bisa 110. Loh, tiba-tiba kena Covid langsung 250, nah, itu ciri khas ya. Itu ciri khas banget. Ya. Gitu. Ya. Mbak Meli semangat ya, semangat, kalau sampai stres, siapa yang ngurus nanti? Nah, tapi ya, saya tipikalnya selalu langsung ngasih to the point di awal. Jadi sampean tahu. Kalau sampean langsung minum aneh-aneh, nah titik baliknya orang itu adalah ketika kayak sampean bingungan. Waduh, aku Covid nih, aku harus minum apa? Udah dikasih puskesmas diminum aja, itu udah paling bener. Jangan minum obat aneh-aneh, dicampur ini, bukan sembuh jadi GERD. Nah, itu nanti kalau GERD sampai diinfus nanti jadinya, kan nggak mau kan? Nah, makanya jangan minum kata teman, nah, kata dokter, nah, kata dokter. Oke, matur suwun, Mbak. Kalau aku ya, Bu ya. Nah, gitu. Dari dokter. Susan Care. Dapat promo nanti ada voucher tuh dari Dokter Tirta tadi. Oke, Dokter Tirta, rasanya pertanyaannya pasti masih banyak. Saya pribadi ini ketemu pertanyaan ada 190 pertanyaan, tapi nggak mungkin juga di gas malam ini. Oh, 100 ya. Aku baru jadi dokter malam ini kan. Bapak Dokter Tirta matur suwun ya. Matur suwun sekali udah nyempetin waktu. Next time mungkin 3 bulan lagi, 4 bulan lagi kalau dokter ada waktu bisa ketemu kita lagi kali ya. Ya, tapi tolong tadi yang Ibu Meli itu kalau ada kesempatan, kalau ada ruangan kosong tuh saya secure sama lansianya soalnya. Oke. Dokter Arif. Nomor teleponnya piro Dokter Tirta? Oh, di Twitter tak post, Bu, biar penasaran. Harus tak post lagi nih. Ada di Twitter. Itu tak pin kok. Nanti kita follow up, Dok. Iya. Kita follow up ya. Deg-degan banget ya. Aku kalau sudah ada lansia gitu deg-degan banget ya. Waduh, tiba-tiba naik, aduh, mumet. Tapi thank you ya Dokter Ahmad. Aku tuh justru kayak gini tuh biar Dokter Ahmad itu tidak bunek di rumah sakit. Yes. Sebagai info, Dokter Ahmad ini juga sedang isoman, Dok. Ini lagi isoman deh. Ini hari ke-6 dia. Hari ke-6 tapi edan nih gitu. Iki deh. Salah stabil lah. Ini untuk naik ini, Sabar ya, Mas. Aku ngerti kok. Aku nek meh buka Purwokerto Cilacap
Bupati ini Banjar ya Bu sajur angel. Kakak angkatanmu tutulannya. iki, Dok. Dokter Ahmad. Tapi insentif terbayar kok, Dok? Aman. Oh iya. Itu ya yang penting. Jadi Pojoknya dokter kok- Tirta tuh ada yang salah tadi, dokter Tirta ada yang salah, dokter Ahmad aman katanya gitu dokter Tirta ya. Apa? Oke, dokter Ahmad insentifnya turun katanya tuh tadi. Aman katanya. Aman. Ya nggak Oke. apa-apa bagus. Tapi aku Cilacap baru semangat ya Pak. Aku tahu kok pasti kalian iri sama Jakarta kok pasti udah kenceng. Tapi yo, wes ngono lah. Kita hidup di negara yang memang gimmick dan birokrasinya tuh sangat susah gitu loh. Ya Ya. jadi kita nggak bisa Telat. nyalain siapapun sekarang. Wes telat kabeh. Tapi ingat Ya. katanya almarhum Kiai Gus Dur, sampean semua boleh memaafkan, tapi jangan pernah ngelupain siapa yang ngomong itu dulu di tahun lalu sampai jadi kayak gini. Nah, Iya. itu saran saya. Diingat-ingat, oh pejabat ini yang dulu ngebuat kayak gini. Dimaafin nggak apa-apa, kita pemaaf, muslim pemaaf. Tapi diingat-ingat siapa yang ngomong ini dulu. Nora maning-maning ya. Oh, orang dia Oke. ditolak vaksin. Ah, bener, diet rendah gula, kan saya udah bilang. Vaksinnya ora ending segala nih, diet rendah gula ya. Nah, Ya, thank you, betul. Pak. Saya Oke. nolongin anak dulu. Matur suwun, Selamat matur ya. suwun. Terima kasih. Foto dulu, Boleh foto dulu. kasih keprok foto di situ biar foto segala aja. Foto dulu. Yo, yo. Foto saya.